Berarti kita sudah lihat sendiri ya, kalau memang dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat udah menyatakan sangat siap ya Pak. Keren. Nah, makanya Bawaslu paradigma hari ini adalah pencegahan dilakukan dengan positif, kemudian progresif. Positif. Sang calon ini, kadang-kadang kan dia tidak juga menyampaikan ini ASN ini nggak boleh nih, karena juga dikunci dengan peraturan pemerintah berkaitan dengan etika sebagai aparatur sipil negara, tidak boleh dibawa intervensi dan pengaruh peserta pemilu dan pemilih. Karena kalau mengumpulkan KTP itu banyak informasi yang disampaikan, kumpulkan dulu KTP nanti akan ada bantuan begini. Kadang-kadang publik kita mendengar bantuan ya. Tapi kan semangatnya agak. Tapi saya maunya nanti Bapak belikan tas yang ini ya. Ada ujungnya ya. Iya. Dan hari ini kita sudah bersama narasumber kita, dan mungkin tidak asing lagi dan Provinsi Sumatera Barat khususnya ya. Beliau dari rekam jejaknya pernah menjadi ketua KPU Kota Payakumbuh dan kemudian menjadi ketua Bawaslu Kota Payakumbuh dan hari ini menjadi komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Siapa beliau? Selamat sore Bapak Muhammad Kadafi, apa kabar Pak? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini seperti biasa kita di podcast FSB Paliko kali ini kita juga tidak hanya mengupas tentang seni dan budaya saja, namun kita juga akan mengadakan edukasi atau pendidikan politik yang nanti akan kita sampaikan ke teman-teman semua di FSB Podcast Paliko ini. Bapak tegang Pak? Enggak ya? Sebenarnya hostnya yang tegang. Saya tegangnya karena jadi malu ini pertama kali narasumber memuji-muji Bapak. Ini kamu menanyakan ya, kira-kira bagaimana kesiapan Bawaslu terkait pengawasan pelaksanaan Pilkada 2024 ini? Kalau kesiapan Bawaslu ada pemilihan kepala daerah tahun 2024 kita sudah pada posisi siap. Sudah posisi siap ya Pak? Ada siap, tapi sangat siap. Sangat siap. Apapun yang akan terjadi dalam proses kepala daerah sebuah kabupaten kota dan semua teman-teman sudah Siap. Harus siap kita. Harus siap ya Pak. Mau tidak tidur, mau bahkan tidak mandi sebenarnya harus tetap siap. Harus tetap siap. Oke. Lanjut Pak. Ya semua ini kesiapan dari variabel kesiapan itu pertama Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sudah memulai pengawasan tahapan. Kemudian variabel berikutnya di kabupaten kota kita sudah ada sampai di tingkat nagari, desa dan kelurahan. Jadi di semua nagari, desa dan kelurahan itu sudah ada pengawasnya, pengawas desa nagari. Ya. Kalau di undang-undang itu PKD pengawas kelurahan dan desa. Kalau di kita ini lengkap. Di Kota Sawuto itu ada desa, ada kelurahan. Di Kota Pariaman itu ada kelurahan, ada juga desa. Di kabupaten kota yang lain itu kan ada nagari. Ya kita kayaknya di 50 kota ini ada nagari. Sudah ada semua. Sudah ada ya. Kan nagari dan desa kita itu ada sekitar 179 ya. Kita sudah kecamatan kita ada 179 sudah ada. Panwascam juga sudah ada. Jadi pengawas tingkat kecamatan nanti mengkoordinir semua pengawas di nagari. Sudah kita siapkan itu. Nah hari ini proses tahapan yang sedang berjalan itu akan proses pencalonan untuk bakal calon perseorangan. Sekarang sedang ada di Kota Bukit Tinggi.
Dan di sini di Kabupaten Kabupaten 50 kota, ya itu sudah kita lakukan pengawasannya oleh teman-teman di Kabupaten 50 kota dan Kota Bukit Tinggi. Nah itu tentu melibatkan semua, karena kan bakal calon perseorangan ini akan dibuktikan dengan dukungan masyarakat terhadap KTP elektronik yang disampaikan kepada teman-teman kita di KPU. Nanti dipastikan apakah betul nama yang bersangkutan, kemudian memberikan dukungannya iya atau tidak. Contoh misalnya Cici, rupanya di dalam proses calon perseorangan itu terdapat KTP elektronik atas nama Cici. Nanti kan diverifikasi. Kalau betul Cici mendukung calon ini, kalau Cici bilang tidak, maka dia akan berkurang jumlah dukungannya. Oh gitu. Berarti secara otomatis ya Pak berkurang. Iyalah. Kemudian kalau jika iya, maka akan ditanya nanti selanjutnya. Kemudian dalam waktu yang dekat juga melakukan pemutakhiran data pemilih. Nah, pemutakhiran data pemilih ini kan teman-teman kita di KPU melakukan pembaharuan data terhadap para pemilih di pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun kabupaten kota. Kalau untuk tingkat pemilihan gubernur tentu KTP-nya mesti Sumatera Barat. Kan di KTP kita itu kan Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten 50 kota, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, dan seterusnya. Kalau untuk provinsi maka semua KTP yang berprovinsi di Sumatera Barat. Kalau untuk kabupaten kota tergantung wilayahnya. Itu di data satu-satu itu masih ber-KTP setempat atau tidak. Jika iya, kemudian dimasukkanlah ke dalam calon pemilih. Ada juga pemilih kita itu yang misalnya sudah berkeluarga secara resmi, ya nikahnya resmi di KUA dan seterusnya, kemudian belum genap berusia 17 tahun. Kan orang kalau belum 17 tahun kan belum memiliki KTP. Tapi kalau sudah menikah, baik perempuan ataupun laki-laki, nanti pas dinyatakan setelah menikah secara resmi itu, maka dia bisa dikategorikan sebagai calon pemilih. Tentu nanti akan dipergunakan haknya itu di tanggal 27 November 2024. Jadi semua proses ini sudah kita lakukan. Jadi banyak hal yang sudah kita lakukan, variabel-variabel itu. Nah, kesiapan ini makanya tadi saya sampaikan di awal, kita di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 19 kabupaten kota, 179 kecamatan dan nagari, desa dan kelurahan sudah pada posisi siap. Berarti kita sudah lihat sendiri ya, kalau memang dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat udah menyatakan sangat siap ya Pak. Keren. Nah, itu bagaimana kira-kira apa saja sih Pak yang menjadi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan AGHT di lapangan saat ini terhubung dengan bencana alam yang melanda Sumatera Barat beberapa bulan terakhir ini? Jadi di Bawaslu itu kita punya namanya indeks kerawanan pemilihan. Indeks kerawanan pemilihan. Jadi di Bawaslu kita menduga ya, karena kan sebagai pengawas pemilihan, pengawas pemilu itu kan insting pengawasannya kan mesti menduga semua berpotensi untuk tercipta pelanggaran. Sama juga lah dengan teman-teman kita di kepolisian menduga, makanya dengan menduga seperti itu kita siap-siap. Contoh misal di pemutakhiran data pemilih ini kita menduga akan ada orang yang ber-KTP Sumatera Barat, ber-KTP kabupaten kota di 19 kabupaten kota Sumatera Barat, berpotensi tidak didata. Apa contoh? Kebetulan mungkin dia sedang mengambil pendidikan dan tidak tinggal di Sumatera Barat. Sementara kan KTP-nya, data kependudukannya masih di Sumatera Barat. Atau begini juga, walaupun secara fasilitas nanti bisa video call dan seterusnya. Tapi kan akan lebih baik kalau di saat di data yang bersangkutan itu ada, karena pendataan dilakukan hari ini, karena nanti dipergunakan baru di tanggal 27 November 2024. Nah, kenapa perlu didata? Karena ini menyangkut surat suara. Berapa jumlah pemilih kita di Sumatera Barat, data, kemudian disiapkan surat suaranya oleh teman-teman kita di KPU. Nah, ini kita lakukan juga pengawasan. Kalau memang tidak selalu dan tidak sejalan dengan aturan, kita lakukan pencegahan. Makanya Bawaslu paradigma hari ini adalah pencegahan dilakukan dengan positif, kemudian progresif. Positif, kemudian progresif. Kadang-kadang
sebagian orang kan menganggap progresif ini terlalu menukik masuk ke dalam mencari-cari persoalan. Kita kan berharap tidak ada persoalan di dalam proses pemilu kita, pemilihan kita. Kita tidak ingin ada persoalan. Bawaslu itu prinsipnya melindungi semua hak pemilih atau publik pemilu lah. Publik pemilih itu kan ada pemilih di dalamnya, ada pemilih yang memiliki profesi. Contoh misalnya teman-teman kita yang berstatus aparatur sipil negara, dia boleh memilih, tapi dia tidak boleh memperlihatkan dukungannya di ruang publik. Oh, berarti mereka boleh memilih, tetapi tidak boleh melihatkan perlihatkan. Contoh misalnya begini. Nah, sekarang sedang tahapan bakal calon perseorangan. Kadang-kadang kan teman-teman kita yang mengumpulkan KTP ini, sang calon ini, kadang-kadang kan dia tidak juga menyampaikan ini ASN ini tidak boleh nih, KTP-nya kita ambil, cukup nanti kalau ingin milih saya di TPS saja. Karena ingin melengkapi jumlah kan diambil saja. Iya, untuk melengkapi jumlah jadi mereka ambil ya. Diambil saja kan. Rupanya pas diverifikasi yang bersangkutan berstatus aparatur sipil negara. Mungkin saja misalnya di KTP itu karena baru menjadi aparatur sipil negara, belum berubah, masih menjadi wira swasta atau seterusnya. Sementara undang-undang ASN mengatakan tidak boleh seorang aparatur sipil negara, baik undang-undang yang lama maupun undang-undang hari ini, kemudian aparatur sipil negara itu juga dikunci dengan peraturan pemerintah berkaitan dengan etika sebagai aparatur sipil negara, tidak boleh dibawa intervensi dan pengaruh peserta pemilu dan pemilihan. Tetapi saat ini karena kebutuhan mereka minta loh Pak, si calonnya, dan mereka juga belum memberikan. Nah, kadang-kadang ASN kita ini kan mungkin belum membaca aturan itu, tapi seingat saya teman-teman ASN itu kan paham semua aturan. Karena kan aparatur sipil negara ini hari-harinya kan memang dengan aturan semua. Iya, betul. Hari-harinya absennya jam berapa, pulang jam berapa ya? Kemudian apa aturan teknis yang harus dilakukan. Mestinya, tapi pengalaman kita yang sudah kadang-kadang itu dicatur saja oleh kawan-kawan yang berniat baik menjadi calon. Dia berniat baik. Yang biasa itu kadang-kadang ada juga KTP teman-teman yang berstatus polisi dan TNI. Berstatus polisi TNI ya? Ada undang-undang TNI dan polisi itu tidak boleh. Baru tahu. Jadi dia tidak lihat kalau polisi itu kan jelas teman prajuritnya berapa. Walaupun ada misalnya pasti di statusnya pasti TNI atau polisi. Kadang-kadang dalam rangka melengkapi itu dia terima semua. Yang penting lengkap dulu lah. Nanti diedit, diperbaharui dan seterusnya. Nah, kami konsep juga di sana. Kita lakukan pengawasan. Kalau kemudian ketemu itu, kita lakukan pencegahan. Lakukan pencegahan di situ. Ini tidak dibenarkan. Karena kalau kemudian ini terjadi, resiko akan ditanggung oleh pemilik kartu elektronik, KTP elektronik tersebut. Misalnya teman-teman kepolisian kan bisa dipanggil atasannya dia. Kamu sudah tahu aturan masih padahal dia tidak tahu KTP itu nyampe di sana. Teman-teman TNI apalagi beliau kan dua institusi yang disiplin sangat luar biasa. Teman-teman ASN kalau KTP sudah ada di sana, nanti kan bisa teman-teman inspektorat akan panggil yang bersangkutan dan seterusnya, kan kasihan. Ini pesan juga sekaligus dalam melalui media ini kepada teman-teman yang mencalon melalui jalur perseorangan agar diperhatikan betul itu. Agar diperhatikan ya Pak. Jangan memanfaatkan kartu identitas kependudukan orang-orang yang berprofesi tidak dibenarkan memberikan dukungan. Berarti kita rujuk kembali dalam pemutakhiran data tersebut, otomatis kita kan itu kembali rujukan kita itu adalah by dress, by outfit. Teman-teman yang berprofesi tadi Pak, kadang-kadang mereka juga mungkin ya ada indikasi mungkin terjadi barangkali asal sudah ada laporan sudah masuk KTP mungkin seperti itu, atau mungkin barangkali memang seperti Bapak sampaikan tadi mereka tidak tahu ternyata KTP mereka sudah berada di sana gitu kan. Ya bisa saja dua-duanya. Mungkin bisa saja si pemilik KTP juga tidak tahu. Karena berteman, karena bersahabat, ya kumpulan KTP yang ada. Ada beberapa fakta yang kita temukan di lapangan itu. Kadang-kadang dalam mengumpulkan KTP itu banyak informasi yang disampaikan. Kumpulkan dulu KTP nanti akan ada bantuan begini. Kadang-kadang
publik kita mendengar bantuan ya. jadi ini kan semangatnya agak semangat ya. Iya, memang kalian memang harus dana bantuan itu. Ini yang perlu menjadi perhatian kita sebenarnya. Makanya kami di awal-awal melakukan pencegahan itu baik kepada calon, bakal calon ya, maupun kepada pemilih kita. Ini penting agar tidak ya nanti akhirnya ditempuh jalur hukum, misalnya somasi oleh si pemilih KTP, kasihan kita bakal calon kan. Padahal bakal calon ini mungkin saja dia tidak tahu juga bagaimana teman-teman di lapangan mengumpulkan. Makanya ke beberapa teman-teman yang kebetulan saya ketahui dan kita informasikan juga agar mengumpulkan KTP itu, walaupun yang mengumpulkan tim, tapi dilihat juga lah ini benar atau tidak. Kalau jumlahnya kan banyak ya Pak. Ribuan ribu jumlahnya. Betul, berarti kita harus ingatkan lagi nih teman-teman tim SESA, gitulah kali ya Pak. Juga hati-hati dalam mengumpulkan data KTP gitu. Jadi disomasi oleh pemilih kan kasihan. Iya benar. Ya nanti disomasi sama yang ini kasihan juga, dan itu juga nggak bagus juga efek belakangnya ya Pak ya. Pasti tidak bagus karena dianggap bakal calon ini kemudian akan menjadi calon dan kemudian bisa saja takdir berpihak kepada yang bersangkutan, tapi di awal sudah melakukan pelanggaran. Iya betul. Nanti kan ruang publik, institusi pemilih kita kan hari ini sudah sangat baik ya, sudah sangat cerdas. Pasti dia akan lihat rekam jejak di belakangnya seperti apa ya Pak. Pernah melakukan apa saja sih bersangkutan. Kalau dia sebelumnya begini dia ngapain aja. Nah kalau hal-hal seperti ini kan bisa kita bayangkan, kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota itu adalah orang yang akan menciptakan aturan bersama teman-teman di DPR. Mungkin kalau kepala daerah akan melahirkan peraturan namanya Pergub, Perwako, Pergub, itu kan aturan semua. Tapi kalau dari awal kemudian sudah terindikasi melakukan pelanggaran terhadap norma dan aturan yang sudah ada, kan bisa saja sebenarnya beliau sudah terpikat di calon-calon pemilih. Tapi kan ada beberapa hal seperti itu nanti keterpikatannya berkurang. Iya benar. Ini menarik banget nih. Ini masalah pelanggaran. Nah sekarang kita tanyakan langsung nih ke Bapak Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Pak, kira-kira pelanggaran-pelanggarannya seperti apa nih? Apakah money politik termasuk salah satunya Pak? Oh iya. Masuk ya? Pelanggaran itu ada pelanggaran administrasi. Artinya pelanggaran yang tercipta karena tidak sesuai dengan prosedur, peraturan dan perundang-undangan. Kemudian ada pelanggaran pidana. Pidana itu semuanya termasuk yang Cici sampaikan tadi, politik uang. Mempengaruhi seseorang dengan cara-cara tertentu untuk tidak memilih seseorang atau memilih seseorang, apalagi kemudian ada imbalan itu macam-macam ya. Jadi kan tidak hanya uang, yang lain-lain juga. Misalnya Cici nanti pilih saya bilang, oh iya kata Cici, tapi saya maunya nanti bapak belikan tas yang ini ya. Nah, itu kan ada ujungnya ya. Iya. Kan tidak hanya uang. Nanti kalau saya pilih bapak, bawa kami kemana gitu. Ya, kita jalan-jalan ya Pak. Gitu. Kami pilih bapak, nanti kita jalan-jalan. Ya betul. Memang tidak diberikan uang waktu itu, tapi kan jalan-jalan itu lebih banyak uangnya ketimbang diberikan sehari. Iya benar. Banyak Cici minta pergi jalan-jalan itu tidak seorang, satu bus. Iya benar. Itu banyak tuh kejadian begitu. Coba Cici bayangkan kalau seseorang kemudian terpilih dengan cara-cara seperti itu. Kira-kira kalau kemudian dia pemangku kepentingan, pemangku kebijakan, kira-kira kebijakan yang dilahirkan seperti apa? Nah, kemudian ada juga jenis pelanggaran etik. Etik ini yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, bisa yang dilakukan Bawaslu, bisa yang melakukan teman-teman kita di KPU. Oh begitu. Apa contoh etiknya? Tahu-tahu misalnya calon ini sebenarnya prosedural ini. Karena berteman, karena pengaruh sesuatu, dianggap benar saja. Nah, jadi kira-kira kalau bagaimana kira-kira respon Bawaslu Pak? Kalau memang kan sekarang kita bisa lihat itu meningkatnya kasus money politik nih pada pemilu 2024. Dan seperti apa sih upaya-upaya pencegahan mungkin pada pilkada serentak 2024 ini nantinya Pak?
kita flashback ya, pemilu 2024 itu proses money politik yang dikategorikan money politik itu untuk tingkat provinsi Sumatera Barat di Bawaslu ada satu yang kemarin kita menerima laporan itu, tapi setelah ditindaklanjuti akhirnya si pelapor mengatakan ya nggak jadi lagi. Kenapa Pak? Seru banget nih, kok bisa nggak jadi? Saya sampai ngomong ini di Bawaslu itu polanya setiap ada informasi sekecil apapun pasti kita tindaklanjuti. Pasti ditindaklanjuti ya Pak? Apalagi laporan. Apalagi laporan. Laporan itu kan kesadaran publik kita, kesadaran pemilih kita, kesadaran masyarakat kita datang memberikan informasi. Apalagi informasi itu lengkap, syarat formilnya terpenuhi, syarat materinya juga terpenuhi. Tidak ada alasan kita untuk tidak menindaklanjuti. Di beberapa kejadian itu kan dia datang, ya sampaikan. Begitu kita tidak lanjuti, nah sekalipun seperti itu tidak jadi, kami tetap melakukan namanya penelusuran. Berarti tetap dilakukan penelusuran ya Pak? Walaupun kok saya tidak jadi nih Pak, begitu kita tetap melakukan penelusuran sampai pada titik bahwa memang kejadian itu benar atau tidak. Kalau benar maka kita jadikan temuan, walaupun dia menarik laporannya, tetap kita tindak lanjuti. Kalau pembuktian itu ada kebenaran yang terbukti, kita jadikan temuan. Temuan ini nanti baru kita, kalau unsurnya pidana pemilu, maka kita akan bawa ke sentra Gakumdu. Di Bawaslu itu ada sentra Gakumdu, di dalamnya ada kepolisian, ada kejaksaan, ada Bawaslu. Maka kita elaborasi di sana, kita kaji, oh benar ini ada pelanggaran, kita tindak lanjuti. Ada contohnya, ada di Kota Padang, sampai masuk pada proses pengadilan, kemudian dijatuhkan hukuman kepada. Kita tentu berharap FSB Baliko ini kemudian menjadi forum tidak hanya bicara soal pemilihan kepala daerah saja, tapi juga untuk semuanya. Dan saya rasa ini acara yang luar biasa, forum yang luar biasa. Makanya kita doakan semakin ke depan, kemudian semakin baik. Tentu ini sudah baik dan kita berharap jauh lebih baik lagi setelah ini. Selamat untuk teman-teman FSB Baliko. Mudah-mudahan semua yang teman-teman lakukan, para sahabat lakukan hari ini dicatat sebagai amal, kemudian berdampak pahala untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.